bisa ikut kegiatan ini. Makanya jangan lupa protokol kesehatan, jaga jarak harus tetap ada, pakai masker, cuci tangan ya. Dan ini kebahagiaan yang luar biasa bagi saya karena walaupun sudah 1,5 tahun ini, setahun lah, baru pertama kali ini mengadakan kegiatan yang pesertanya siswa SMA, SMK, SMK, MA ya. Bayangkan dulu Bapak dari IKIP sebelum ketika adik-adik masih di alam ruh tahun 90, Bapak PPL ceritanya ini. PPL tahun 94 masih di alam ruh ya kan? Belum lahir. Jangan-jangan bapaknya ibunya ada yang belum lahir juga. Ya udah ya. Jadi dulu menghadapi siswa-siswa SMA seperti ini pada waktu praktik lapangan atau praktik menjadi guru latihan. Karena Bapak sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di IKIP Jakarta. Sekarang IKIP Jakarta sudah tinggal pusara. Di atasnya ada Universitas Negeri Jakarta. IKIP Jakarta Rawamangun sudah tidak ada. Tapi Bapak asli dari Bayah, Kabupaten Lebak. Dulu SPG, Sekolah Pendidikan Guru, lagi-lagi itu sudah dikubur juga itu. Tinggal jadi SMA Negeri 3 Rangkas Bitung. Nah, kaitannya dengan kegiatan bimbingan teknik atau bengkel penulisan prosa bagi pelajar SMA, SMK dan MA ini penting karena banyak sekarang pelajar SMA yang rabun baca. Tahu rabun baca? Rabun itu tahu nggak kalau orang yang rabun? Tidak jelas begitu ya, remang-remang. Bacanya belum lancar, tidak jelas. Kalau orang Sunda bilangnya wanci carang cangtihang. Carang cangtihang itu waktu antara sekitar waktu suruh. Tahu waktu suruh? Sudah pernah sholat sunnah isyraq? Pernah ya, apalagi kalau santri mah harus itu pahalanya kalau dari sunnah qobliyah subuh sampai isyraq itu pahalanya dunia dan seisinya. Itu lebih besar dari hadiah nanti kalau jadi juara cerpen, biasanya kan bukan paling ya, biasanya ya jutaan lah. Kalau sholat sunnah isyraq itu dari qobliyah subuh nyambung sampai ke itu bulan puasa biasanya bisa, itu pahalanya besar. Jadi ke situ ya. Nah, jadi supaya tidak rabun baca. Rabun baca itu bacanya malas, kemampuan membacanya rendah, dan tidak pincang menulis. Ini ada istilah rabun baca, pincang menulis. Padahal pincang itu biasanya kaki ya, kalau menulis dengan tangan, tapi pincang itu artinya tidak lancar. Ini bahasa sastra. Kalau bahasa akademiknya, supaya tidak ada pelajar yang tidak memiliki kemampuan membaca dan tidak memiliki kemampuan menulis. Itu bahasa akademik, bahasa ilmiah. Maaf saya buka ya. Kalau udah bersemangat jadi capek nanti. Kalau bahasa sastra nyebutnya apa? Rabun baca, pincang menulis. Itu bahasa sastra. Tujuannya sama. Tapi itulah yang namanya sastra. Dia dibuat, garis itu tidak lurus kalau orang sastra. Kalau ibarat membuat, itu harus dibuat meliuk. Kadang-kadang pakai bahasa apa yang diulang-ulang, gaya bahasa apa? Gaya bahasa, udah lupa lagi. Kalau gaya bahasa yang diulang-ulang apa? Repetisi kan? Repetisi kan pengulangan kan? Udah lupa ya, itu pelajaran kelas berapa ya? Kelas 7 ya? Nah itu rabun juga dengan gaya bahasa jadinya ya. Nah, supaya siswa-siswa tidak rabun baca dan pincang menulis. Pincang itu tahu kan, kalau orang jalan yang pincang kan tidak lancar, tertatih-tatih. Nah artinya tertatih-tatih. Bahasa lugasnya, bahasa ilmiahnya, supaya siswa-siswa tidak
memiliki kemampuan membaca yang rendah dan supaya kemampuan membaca siswa itu baik, meningkat, dan kemampuan menulisnya juga baik. Bapak Ibu dan para peserta sekalian yang ada di ruang virtual dan yang bersemuka, itu yang pertama, bahwa kegiatan ini juga ini ditujukan untuk siswa-siswa seluruh Provinsi Banten tadi ya, di zona Cilegon, Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kota Serang. Nanti akan ada lagi satu kegiatan di insya Allah tempatnya di Kabupaten Lebak, yang zonanya Kabupaten Lebak, kemudian Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan di zona yang satu lagi nanti. Kemudian keluaran atau output yang ingin dihasilkan yaitu siswa-siswa yang terbina dalam penulisan prosa, ya, itu kalau dari output atau keluaran orangnya, sekecil apapun yang sudah ikut acara ini diharapkan memiliki kemampuan yang berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari rabun menjadi melek atau terbuka, dari pincang menjadi apa? Lancar, ya kan? Kalau tadi kan pincang tadinya. Kemungkinannya kalau setelah dibina, apalagi alhamdulillah dengan para narasumber yang andal, ya, insya Allah tidak akan rabun lagi dalam membaca, tidak akan pincang lagi dalam menulis. Jadi karena sekarang ini harus ada bukti keluaran yang nyata, nanti keluaran atau output, ya, itu Anda mungkin jangan apa sih keluaran, ya output itu bahasa kitanya keluaran. Kalau input kan masukan, wah inputnya jelek nih anak, terlalu gaul, bahasanya jadi kacau balau begini nih gitu. Nah itu kan bahasa kalian kira-kira ya, karena input. Nah sekarang ganti input itu. Input itu bahasa Indonesianya apa? Masukan. Ya. Kalau output bahasa Indonesianya apa? Keluaran. Ya. Harus tahu. Gitu. Kalau unggah apa unggah? Kalau mengunggah itu bahasa Indonesianya apa? Memposting ya. Oh iya, bahasa Indonesianya mengunggah. Bahasa Inggrisnya apa? Ngomong dong, pertanyaannya yang salah Pak. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau nanti ditanya orang tidak bisa menjawab, sambil mikir kalian balikin, Pak, jangan-jangan pertanyaannya salah, coba ulangi lagi Pak, padahal kita sedang mikir. Strategi itu loh gitu. Jadi tadi Bapak yang salah mengajukan pertanyaan sebetulnya. Bahasa Inggrisnya upload, bahasa Indonesianya enggak. Kalau ini ngedownload, bahasa Indonesianya apa? Mengunduh. Sama nggak dengan ngunduh mantu? Tahu kan anak SMA udah tahu ngunduh mantu, tahu ya kan? Dari tidak punya menjadi punya. Sebetulnya itu maknanya sama juga dengan mungut, cuman nggak enak masa mungut mantu kayak apa gitu ya. Ya, prinsipnya supaya tidak lupa tuh, kalau ngunduh itu dari tidak punya menjadi punya, ya kan? Sama dengan ngunduh mantu. Yang tadi tidak punya mantu jadi punya mantu gitu. Nah itu sekitar bahasa Indonesia. Jadi itu bagian dari tadi tidak rabun membaca, jangan sampai rabun membaca dan pincang menulis, harus diatasi itu. Yang ketiga berkaitan dengan pembinaan literasi bagi generasi muda. Ini supaya ke depan frekuensi aktivitas di media sosial jangan hanya bisa menulis pendek-pendek, gelap, gitu. Iya kan? Atau hanya juga pakai jempol aja. Sekarang banyak, ada jempol yang kecil, ada yang besar, ada pakai cincin juga, macam-macam ya kan? Gimana bisa terampil menulis kalau begitu? Ya, jadi
supaya bisa aktif di media sosial, tidak apa-apa, tetapi diisi dengan hasil-hasil tulisan yang memiliki makna buat penulisnya dan buat pembacanya, makna yang lebih luas, lebih dalam. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, misalnya, ini Bapak tapi nggak tahu kalau kalian ya. Dulu Bapak ketua OSIS, gini-gini juga ketua OSIS dulu. Dan dulu ganteng, percaya aja. Kalau sekarang agak botak ini karena pengaruh iklim, global warming gitu kan, panas. Kalau dulu nggak begini dulu. Bapak dulu ketua OSIS. Waktu ketua OSIS ada ini. Dulu Banten ini bagian dari Jawa Barat. Seluruh ketua OSIS dan sekretaris, sekretaris, yang suka salah Bapak juga. Yang benar itu ya, bukan sekar. Orang Sunda mah sekretaris, mana sekretaris? Panggil aja, gitu kan? Sekre yang benar. Benar? Ini peserta yang di virtual, saya terlalu asik dengan ini nih, melihat wajah-wajah ini. Oh, Bapak silahkan, ya. Iya, jadi saya lanjutkan. Dulu ada pertemuan para ketua OSIS dan sekretaris OSIS se-Jawa Barat. Kan itu momen peristiwa. Kenal lah Bapak yang dari Rangkas Bitung yang Lebak masih unyu-unyu, tahu nggak unyu-unyu? Apa ya? Ini bahasa banyak juga Bapak bisa menyebutkan, tapi kalau menjelaskannya agak, ya masih gitulah waktu SMA kan, SPG gitu. Jadi ketemu yang dari Bogor, dari Bandung, dari mana? Nah itu peristiwa, itu momen yang ternyata kalau tidak ditulis, dibuat cerita, itu lepas, hilang begitu saja. Waktu berlalu, kesempatan berganti. Nah ini, saya yakin ini siswa-siswa pilihan. Dan halo Bapak Ibu guru pendamping juga pasti tahu memilih tidak salah. Ini siswa-siswa terbaik yang pasti di masa yang akan depan tidak akan duduk seperti ini di sini, tapi duduknya di mana? Di ruang-ruang pertemuan para Dewan Perwakilan Rakyat, pengurus partai, kabinet. Ya, teori kecenderungan dong. Kalau dari kecil sudah terpilih, ke sana juga makin terpilih juga. Masa di sini waktu ini kepilih, sekarang nanti tidak kepilih, betul? Betul? Jadi itu semangat. Apa yang cerita tadi Bapak lanjutkan? Ternyata kalau pertemuan Bapak waktu jadi ketua OSIS itu tidak dicatat sama Bapak, suka dengan siapa, ngelirik ngeceng-ngeceng sama siapa gitu kan, hilang itu. Tapi kalau sekarang masih ingat, selain ditulis dan kita ada ingatan. Begitu Bapak tadi dari Serang mau ke Cilegon, saya mau cerita apa yang dengan anak SMA? Oh iya, saya mau cerita waktu dulu jatuh cinta di Bandung. Waktu ketua OSIS, tapi jatuh cintanya itu kan kalau anak SMA dulu ya masih malu-malu, nggak tahu sekarang kali ya, beda kali. Malu-malu juga sih ya, apalagi anak pesantren. Pakai bahasa Arab sedikit ya, ukti, bener kan? Biar kelihatan adabnya gitu, menguasai padahal nggak ajak ngomong sabahal khair, nggak bisa kesana ngomong. Ya, itu kalau anak-anak. Nah, jadi itu kesempatan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu harus ditulis, paling tidak jadi cerita pendek. Karena kalau sudah lewat waktunya, kesempatannya hilang sudah. Tokohnya aku, terus tokoh antagonisnya yang budes, kemudian yang apalagi yang pokoknya mah pikas pelen. Pasti ingat siapa lagi tokohnya. Aku ketemu dia pada waktu istirahat lagi antre, bukan antre ya. Antre ambil makanan. Saking judesnya dia beralih tempat. Misalnya itu cerita itu nanti bisa dibuat berbagai macam, nanti sama narasumber disampaikan bagaimana kita menggali inspirasi. Bisa jadi dari pertemuan itu. Gara-gara rapat OSIS kemarin mau pulang kehujanan, lama nunggu di sekolah. Ngobrol sama dia, udah ke rumah disambung lagi chatting. Udah gitu besoknya, halo apa kabar? Nah itu bisa jadi cerita loh.
Dan bisa jadi, bayangkan, bayangkan kalau orang sastra itu harus berimajinasi ya. Bayangkan, Bapak dulu awal kuliah pertama di Jakarta tuh satu kos dengan teman yang dari bahasa Inggris, kemudian pindah kuliahnya di UI, ngambil antropologi, bukan arkeologi. Ini ceritanya begini. Tiba-tiba di 2020 yang lalu, Bapak diangkat menjadi kepala kantor bahasa di BPC, kantor bahasa Provinsi Banten, yang gedungnya di BPCB, Balai Cagar Budaya. Bapak silakan Pak. Punten, ini udah duluan. Waalaikumsalam. Bapak mangga. Ya. Ya Pak, alhamdulillah. Silakan Pak. Ya Pak. Biar waktunya kepake, kemudian dilanjut Pak ya. Nanti itu. Iya. Kita lanjutkan. Apa yang Bapak maksudkan tadi, di dalam kisah hidup manusia, perjalanan hidup, singkatnya saja, teman Bapak yang sudah hanya bertemu 1 tahun, kemudian pisah dia kuliah di arkeologi UI, kemudian Bapak melanjutkan menjadi sarjana pendidikan. Bapak bertugas, Bapak tinggal di Bogor, kemudian bertugas ke Provinsi Kalimantan Timur, tugas ke Bengkulu, baru balik lagi ke sini. 30 tahun kemudian, ternyata teman kos Bapak itu sudah lebih dulu menjadi kepala Cagar Budaya Provinsi Banten. Di situ, maksudnya di tempat Bapak, tempat kantor bahasa sekarang. Dan kemarin kami yang satu kos itu, ada satu lagi yang jadi dokter, dosen di UIN, menikahkan anaknya. Kami berkumpul bertiga yang tadinya satu kos. Bayangkan 30 tahun kemudian. Kalau dulu waktu sekolah yang ditanya apa? Ulangan ini nilai kamu berapa? Remedial tidak, kayak gitu kan? Bapak waktu kuliah semester 1, semester 2 tanya, lu ngambil berapa SKS kan? Gak salah, sedikit aja dulu namanya juga pertama. Yang ditanya SKS, kartu KHS lu udah keluar belum? Kartu hasil studi. Itu pada waktu sekolah, kuliah yang ditanya gitu. Sekarang, kenapa lu pakai tutup terus tuh? Takut masuk angin, begitu dibuka ternyata udah botak. Rambut yang ada yang hitam campur putih. Terus pertanyaan bukan lagi kartu hasil studi, yang ditanya apa? Lu udah punya mantu belum? Anak lo yang pertama di mana kerja atau di mana kuliah? Beda, pertanyaan itu sesuai zaman deh. Makanya catat semua itu sebagai sumber inspirasi yang nanti 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, atau 30 tahun kemudian, levelnya sudah beda-beda. Bapak narasumber dulu dengan teman-temannya sama. Sekarang panggungnya dia. Undang ke sini, setelah dia berprestasi, diundang ke sini, diundang ke sana. Panggung sekarang dunia menjadi panggungmu. Nah, nanti kalian juga insya Allah. Aminkan. Amin. Ruang-ruang kartu DPR, gedung DPR, kabinet, kemudian jajaran eselon 1, eselon 2 dan 3, kalianlah yang akan mendudukinya. Amin. Teorinya tadi, teori kecenderungan itu begitu ya. Kalau dari kecil saja sudah terpilih menjadi orang baik, sudah besar apa? Kok kamu berhasil ya terlanjur jadi orang baik gitu. Gitu dong, ya. Kenapa kamu jadi penulis? Terlanjur senang. Kan ada terlanjur sayang, dulu kita judul sinetron bukan? Ya. Kenapa kita selalu bersama ya? Udah terlanjur baik tapi udah terlanjur akrab. Nah itu. Ini kaitannya dengan penulisan sastra. Bapak Ibu guru pendamping pasti yang sehari-hari di lapangan jauh lebih tahu. Kalau saya makan ya lebih banyak di belakang meja istilahnya ya. Bagaimana momen-momen atau peristiwa-peristiwa terjadi tadi, misalnya kalian hanya gara-gara kehujanan, kemudian naik motor misalnya harus berhenti di shelter atau di mana, ketemu dengan orang, ngobrol dari situ, ternyata dari kenalan, setelah itu berpisah atau bertemu lagi, ketemu lagi nanti pada waktu kuliah,
atau ketemu lagi nanti pada waktu Olimpiade penulisan cerpen misalnya, atau ketemu nanti di lomba. Nah, semua itu akan jadi momen-momen yang akan menjadi inspirasi, menjadi plot atau menjadi alur cerita, titik awal cerita. Dan Bapak yakin, silahkan nanti kalian buktikan kalau bingung sekarang belum punya cerita, pertemuan kita hari ini bisa dijadikan sumber inspirasi. Gara-gara omongan Pak Halim ini gue jadi bisa nulis. Syukur kata Bapak, alhamdulillah ya. Gitu. Bapak ingin tahu nanti berapa tahun kemudian ada orang yang bercerita di biografinya, gimana sih awalnya jadi penulis? Anda mungkin bercerita nanti, awalnya saya iseng-iseng ikut sama teman, itu juga disuruh sama guru, ikut jadi peserta bengkel penulisan prosa yang diadakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Dari situ deh terbuka pikiran gue, bener juga kalau nggak ditulis nih nggak akan jadi cerita seperti ini. Ini gaya bahasa Betawinya gitu ya, gaya bahasa kalian. Terus dari sini, ini awal tahun 2022 nih, masih bulan Februari. Karya pertama bulan Februari, seminggu setelah ikut kegiatan bengkel penulisan prosa. Karya kedua bulan apa ya? Bulan Maret. Jadi setiap bulan berkarya. Kan lumayan tuh bagus. Itu yang diharapkan. Tidak lagi apa tadi? Rabun membaca dan tidak lagi pincang. Iya. Jadi jangan masuk ke kandang, kalau ibarat binatang masuk ke kandang berupa kambing, keluar kambing lagi. Itu artinya sama di titik nol. Masuk ke sini, begitu keluar dari ke sini langsung sudah kelihatan dan sudah nampak tanda-tanda orang hebat yang tadinya terpendam sekarang terbuka. Itu yang ingin saya harapkan. Oleh karena itu nanti setelah saya akan menyampaikan materi, nanti setelah dibuka saja sama Pak Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Serang dan Cilegon. Nanti ini Pak, peserta yang daring yang bersemuka, tadinya kami itu hanya kurang dari 50 orang karena untuk memenuhi ini ya maksudnya protokol kesehatan. Entah kenapa semangatnya kami tidak bisa membendung, Pak udah kesini gimana pada yang daftarnya tadinya harusnya daring, kok jadi bertambah banyak, kasihan juga disuruh pulang. Jadi hanya yang diperketat ininya saja Pak, protokol kesehatannya. Jadi kalau dari panitia melaporkan ada 50 yang di dalam, kurang mungkin 50 kurang yang bersemuka, dan ada 50 yang melalui daring dibantu atau dibimbing. Ini karena nanti ada tindak lanjut, ada juga guru pendamping yang nantinya juga ini karya dalam. Sekarang tujuannya itu membimbing menulis prosa cerpen, cerita pendek dalam bahasa Indonesia yang nantinya akan dialihkan ke dalam bahasa daerah. Karena tuntutan sekarang Kantor Bahasa Provinsi Banten dituntut untuk turut melestarikan, memelihara bahasa daerah. Karena kalau tidak dipakai hampir punah. Ini punah nanti bahasa daerah kalau tidak dipakai. Coba orang Rangkas belum ikut ya, di orang Pandeglang misalnya, lama-kelamaan nanti tidak bisa bahasa Sunda. Orang Cilegon tidak bisa nanti bahasa Jawa yang ada yang itu ya di Serang, atau nanti bahasa daerah di Serang atau di Cilegon ini atau di Pandeglang tidak lagi berkembang. Oleh karena itu kami berharap setelah nanti ada kegiatan melalui membuat dulu cerita pendek dalam bahasa Indonesia dengan tema, silahkan sesuai dengan zamannya. Mungkin ada tema cinta, mungkin ada tema kesatria, kepahlawanan, atau ada tema mistis, religius yang cerita, tapi mungkin bukan malah pria kalau sekarang udah nggak musim gitu ya. Tapi mungkin ada misalnya yang membayangkan orang Pandeglang punya
Imajinasi kan, misalnya punya pacar di planet Pluto gitu. Ya kan, namanya sastra itu boleh loh. Boleh gitu. Kemudian sudah bertunangan dan nanti kita akan melakukan pernikahan dengan mengundang tamu-tamu dari Mars, kemudian dari apalagi dari Venus, dari seluruh planet yang ada di dunia dan galaksi dan sebagainya. Boleh itu. Namanya juga kita berimajinasi kan? Kalau kita berimajinasi menjadi orang sukses ke langit ke-7, paling tidak kalau gagal ke langit ke-1 aja udah tinggi loh. Ya kan? Coba kalau cita-citanya setinggi pohon kiara jatuh ke jembatan kan malah kan nggak jadi. Jadi nggak apa-apa, imajinasi dalam bersastra itu boleh. Ke belakang sampai misalnya mau bercerita di zaman Firaun boleh. Nabi Musa dibikin kecil misalnya, tapi jangan yang Madun Sara ya gitu. Ada Firaun yang mau menceritakan kira-kira Firaun waktu kecilnya seperti apa begitu. Dia apa-apa. Dia main bola sering jatuh ke sawah gitu kan. Nggak apa-apa. Ya kan? Atau yang sekarang yang aktual tadi kata Bapak. Naik motor boncengan, tiba-tiba hujan, berhenti di shelter, kemudian ngobrol lama, hujannya lama juga ada cerita kemana-mana. Akhirnya nambung, jadi bahan cerita juga kan. Atau dulu waktu SMP teman yang satu inginnya di pesantren, di pondok pesantren, yang satu ke sekolah umum. Tiba-tiba masuk di sekolah umum ketemu lagi. Lu iya, gimana lu Ustaz? Gitu. Biasa kan suka ngeledekin begitu ya, gitu. Nah itu bisa jadi cerita, gitu. Dulunya kami sama-sama peserta musabaqah tilawatul Quran tingkat Kabupaten Pandeglang untuk tingkat anak-anak. Setelah itu terpisah. Sekarang ketemu lagi. Ternyata dia udah jadi hafiz 30 juz. Sedangkan aku juz 30 saja belum hafal-hafal. Kan bisa jadi cerita. Itu cerita yang nyata. Cerita ke zaman Fir'aun bisa belajar baca sejarah dan sebagainya. Cerita ke zaman Nabi Nuh dan sebagainya misalnya, atau cerita ke masa depan bahwa suatu saat pernikahan bisa dilangsungkan di planet Mars. Iya kan, bisa. Itu namanya juga imajinasi, boleh-boleh saja. Ya, kan sekarang sudah ada itu orang yang inden untuk wisata ke bulan ya. Nanti mah biar wisata ke bulan mah cetek itu mah nanti. Itu mah di masa depan mah mungkin begitu ya. Ya, jadi itu bagaimana siswa-siswa tidak rabun membaca segala yang mau dibaca tuh majalah Kandanga dari kantor bahasa Provinsi Banten. Banyak tuh puisi-puisi, banyak tuh cerpen. Baca tuh, masuk ke laman Badan Bahasa. Di laman Badan Bahasa ada produk. Ketik saja di situ yang muda, yang bersastra. Itu cerpen dan puisi pilihan tahun 2014. Bapak baca kemarin karena mau ke sini, bacanya yang mana ya? Oh iya ini, ada yang muda yang bersastra. Temanya apa coba? Banyak cinta itu. Cinta, percintaan, surat masukin ke botol, disimpan di bawah pohon. Tiap kali itu datang ke situ, kata Bapak, jangan-jangan sekarang Bapak harus kalau ke SMA di tempat parkir motor mata Bapak harus jeli. Jangan-jangan ada botol aqua yang isinya itu surat cinta. Itu dulu loh. Pada waktu belum seperti sekarang ada WA, ya kan? Nah, banyak cara inspirasi untuk membuat cerita mulai dari mana? Kan bingungnya begitu, nanti sama narasumber disampaikan. Tapi ketahuilah bahwa diri Anda, keluarga Anda, masyarakat di sekitar Anda, kemudian kejadian-kejadian, peristiwa. Bapak pernah membuat cerpen setelah pesawat Sriwijaya Air meluncur ke laut, nanti bisa di materi Bapak tunjukkan. Bagaimana ada kejadian, ada peristiwa tertentu itu menjadi sumber inspirasi. Berarti kita harus membuka mata, banyak membaca, membuka mata, melihat kejadian di sekitar kita, membuka telinga, dengar bisikan apa yang ada di luar diri Anda, apa dari pikiran, dari imajinasi, apa. Bisa jadi ada setelah sholat tahajud dapat insting, gitu kan. Biasanya kalau udah tahajud capek menunggu subuh, antara sadar dan tidak tuh, dan seorang salawatan masih kedengar, tiba-tiba muncul bayangan siapa gitu kan. Bayangan cewek kah kalau laki-laki, atau cowok bayangan
Iya, kalau cewek bayangan cowok lah di situ. Oh, jangan-jangan ini bidadariku yang sedang berjalan menuju aku. Iya kan? Muncullah puisi. Oh, bidadari di waktu fajar. Gitu kan? Bisa itu. Jadilah judul tuh, bidadari di waktu fajar, cerita tuh gitu kan. Nah, tergantung di dalam cerita mau menyampaikan ke orang tentang kejujuran, mau menyampaikan nilai budaya ke orang, mau menyampaikan nasihat-nasihat keagamaan, bagaimana keutamaan orang yang sering salat tahajud, bagaimana keutamaan bagi orang yang membaca Quran satu huruf 10 kebaikan dan sebagainya. Tergantung Anda. Jadi jangan hanya cerita mendeskripsikan peristiwa ketika orang selesai membaca, lu baca apa? Ini gantengnya seperti ini cantiknya seperti, tapi tidak ada nilai. Nah itu. Jadi masukkan ada nilai-nilai budaya, nilai-nilai kesatrian, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai semangat dan sebagainya ke dalam cerita. Sehingga sampai ada orang ketika baca cerita Anda, ini cerita gue banget deh. Pernah nggak dengar atau merasakan begitu? Ada alur cerita gini, cinta segitiga misalnya. Ini cerita gue banget deh katanya gitu. Itu berarti klub gitu. Nah ya, ini yang saya harapkan nanti. Anda kesini bisa jadi masih apa tadi? Buram membaca, pincang menulis, tapi keluar dari sini membaca apa saja lalap. Tahu nggak dilalap? Ya lahap semua. Menulis apa saja, menulis puisi, menulis cerpen, ayo. Karena dari mana? Narasumber dan dari motivasi nanti dari Bapak kita luar biasa, insya Allah akan disampaikan kepada Bapak, kepada saudara-saudara semua, dan juga para peserta di ruang virtual. Jangan kalah semangat, ya. Tetap ikuti kegiatan ini dengan baik dan resapi, pahami, dan kalau tidak bisa, kalau tidak tahu, tanyakan kepada narasumber yang intinya saya sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten sangat berharap para peserta yang ikut kegiatan di hari ini setelah selesai dia benar-benar mendapatkan sesuatu, mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk menjadi penulis. Walaupun bisa jadi dia profesinya sebagai dokter hewan, misalnya kayak Taufik Ismail, ya sarjana kedokteran hewan, tapi menjadi penyair yang unggul, yang andal, atau MH Ainun Najib yang dulu belajar bukan bahasa, atau juga Willy W.S. Rendra yang juga tidak semua, tidak harus gitu. Jadi Anda bisa saja, karena ini soal seni ya. Kalau sastra itu adalah seni, jadi bisa saja profesi Anda hanya sebagai guru, sebagai hakim, sebagai dosen, ahli pertanian, ahli nuklir sekalipun. Tapi kalau untuk seni sastra bisa saja Anda menggelutinya, karena hidup tanpa seni jadi gimana katanya? Saya jadi lupa ya. Kalau hidup tanpa agama kurang terarah, kalau hidup tanpa seni kurang tidak indah ya. Gitu. Dan supaya indah dan selalu bahagia, apalagi di musim pandemi seperti sekarang, jadilah penyair, penulis, walaupun profesi yang lain, ya syukur-syukur kalau memang profesinya memang jadi penyair dan misalnya di bidang sastra itu ngepas. Tapi hiburlah diri Anda minimal oleh diri Anda sendiri melalui puisi atau menulis cerpen. Siapa lagi yang sayang ke diri Anda kalau bukan Anda yang mau menghibur Anda dengan karya-karya Anda? Ya itu yang bisa saya sampaikan pada waktunya nanti. Bapak Haji Holil Badawi SHGMM mohon nanti membuka acara ini Pak, dan memberikan pengarahan, memberikan motivasi supaya siswa-siswa bisa belajar menulis cerita pendek ini Pak. Minimal cerita tentang dirinya dengan pacarnya, dengan ibunya, dengan bapaknya, berantem dengan adiknya dan sebagainya. Syukur-syukur kalau sudah bisa sambil bercerita memberi inspirasi kepada orang lain, mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada orang lain, dan orang lain yang membacanya bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya. Karena moto Badan Bahasa adalah bermartabat, bermanfaat. Tingkatkan martabat kita, tingkatkan manfaat kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermartabat, dekat dengan masyarakat, dan selamat dunia akhirat.
Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak kami. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Seranggon sekaligus membuka secara resmi bengkel penulisan prosa bagi pelajar SMA, SMK dan MA Provinsi Banten di Kota Cilegon tahun 2020. Pada Bapak Haji Khalil kami persilakan. Ya, bangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan belum anak-anakku? Ada yang sudah, yang belum. Belum. Selamat pagi. Yang semangat. Biasa daring ya. Biasa daring Pak. Ke bawah masih daring gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa abduhu rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Alimi selaku Kepala Kantor Bahasa Wilayah Provinsi Banten beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak narasumber, yang Bapak hormati Bapak Ibu guru pendamping, baik yang hadir secara luring atau virtual, dan anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan yang hadir secara langsung atau virtual, dan kesemuanya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Amin. Anak-anakku yang hadir di sini, coba sedikit kayaknya tegang kelihatannya. Ini kan kita akan bercerita nanti, ya? Iya, betul Pak. Kita akan bersenang-senang pikiran. Jadi relaxkan pikirannya. Sudah relax belum? Nah, kelihatannya tegang, ya. Kayak baru pertama masuk sekolah. Betul nggak? Ya tegang, nggak kebagian bangku, temannya anu, orang mana? Itu nanti jadi bahan cerita itu. Yang pertama-tama yang paling utama selaku insan manusia, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat umur, dan yang selalu umat Islam nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini biarpun dalam masa pandemi. Mudah-mudahan kegiatan ini ada barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan ke depan menjadi bahan anak-anakku yang hadir secara langsung atau virtual, menjadi orang-orang yang menjadi suri teladan untuk anak-anaknya nanti ke depan, menjadi pemimpin-pemimpin negara nanti ke depan. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada baginda kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, mungkin Bapak baru pertama kali mungkin hadir secara langsung. Yang pertama selaku perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, kebetulan Bapak selaku kepala cabang membawahi 320 sekolah yang ada di wilayah Seranggon ini, Serang, Kota Serang, Kota Cilegon. Yang pertama mohonkan maaf untuk anak-anakku
bisa sampai hari ini kalian goda atau bercanda di ruang kelas secara seperti biasa mungkin karena adanya satu pandemi sehingga kalian belajar di rumah. Mungkin ada yang lori, ada pun yang PTM, pertemuan secara 20% Bapak yang di sana. teman kalian di kelas biasa penuh ada 5 orang, betul nggak? Bete nggak ada teman? Bete. Ini merupakan harus kita ikuti karena kesehatan lebih utama dan mudah-mudahan berdoa wabah pandemi ini cepat berlalu. Amin. Dibuang ke laut aja noh. Lalu apa itu? Laut aja. Suruh ke laut aja penyakitnya. Itu anak-anakku. Insyaallah nanti ke depan kita bisa masker bisa dibuka gitu kan? Udah gini aja. Bisa bercanda guru di kelas dan di luar kelas. Itulah kebanggaan menjadi siswa SMA atau SMK bahwa bisa bersedekah di dalam kelas dan karena itu akan teringat sampai kapanpun. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini mungkin dari Kementerian Pendidikan mulai kantor bahasa Provinsi Banten ada satu program yaitu program literasi kalitan prosa. Kebetulan ada suatu model itu bengkel. Kalau bicara bengkel apa? Perbaikan. Berarti ini bengkel perlu perbaikan. Anak-anakku sebenarnya punya bahan semua, Pak Kepala. Ya. Sudah punya bahan semua untuk ini teh. Sudah bahan. Karena penunjang oleh HP, betul nggak? Iya. Oleh media dan sebagainya. Karena tiap hari anak-anak pasti dapat informasi dari HP. Nanti ke depan mah anak-anakku kalau WA dengan teman jangan dari mana lo? Udah sarapan lo? Main lo? Jangan cerita panjang. Hah? Boleh nggak? Cerita. Pada hari ini jam ini saya terus boleh nggak ujungnya ketemu? Kayak kita mau ke Jakarta keliling dulu ke Carita, ke mana ke Bogor, nggak lewat tol. Itu boleh. Karena supaya membukakan pintu ide-ide inovasi untuk bercerita. Anak-anak berbahagia, sekolah kami menyiapkan suatu tempat wadah untuk mencurahkan ide atau apa inspirasinya, yaitu majalah dinding. Gunakan sekolah kalian yang telah disiapkan oleh kami meding untuk membuat karya daripada ngagosip, betul? Iya, daripada ngagosip ngomongin orang, kita juga ngomongin. Kenapa kita bocil? Buat puisi, buat cerpen, itulah di sini akan dikupas nanti oleh Bapak narasumber cara membuat suatu prosa. Inilah yang nanti ke depan. Anaknya berbahagia. Sebentar lagi juga kami bulan Maret ini akan lomba ilmiah tingkat provinsi Banten, karya ilmiah. Maka dari sangatlah ini kebetulan momen yang terbaik anak-anakku untuk belajar, untuk kemukakan ide-ide anak-anakku. Jangan sampai idenya tadi tidak dikeluarkan, karena jangan sampai melamun tapi punya mimpi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala. Harus punya mimpi ke 7 langit tinggi itu bahasa itu, biarpun jatuh
jatuhnya tetap di langit yang pertama, tetap di atas langit. Jangan mimpi setinggi pohon cikur, jatuhnya kemana? Lungset. Tahu pohon cikur? Enggak. Tahu kemana? Tahu, Pak. Ini anak-anakku belum Kencur. tahu. Kencur. Yang di bawah tak tuh nempel ke tanah kayak keong. Jatuhnya kemana? Nyungsep. Seperti itu. Itulah. Perlu Bapak anak-anak ketahui. Mungkin dari sinilah nanti timbul suatu proses untuk bukan ide itu ke depan. Dulu ingin tahu anak-anakku, Bapak pernah kasih motivasi. Waktu tahun 92, Bapak salah satu SMA di Kota Rangkas Bitung. Ada lomba tingkat Jawa Barat itu karya ilmiah. Anak-anakku, tingkat Jawa Barat. Ternyata itu momen Bapak ngambil salah satu masalah itu sampah organik waktu SMA. Ternyata itu mendapat juara pertama di tingkat Jawa Barat. Ternyata digali dari lingkungan sekitar lah kita menggalinya. Mungkin tahun 92 belum pernah lihat mesin tik seperti apa. Tapi dulu Bapak karena dari salah satu sekolah SMK di Rangkas Bitung mendapat juara pertama karena dari segi tulisan dan mengetiknya itu rapi. Dan alhamdulillah dapat beasiswa. Dulu zaman SPP gratis, tidak ada bayar SPP gratis 1 tahun dari sekolah. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Apa itu? Tapi kita jangan berbohong orang tua, anak-anakku. Kita dapat beasiswa, bilang ke orang tua mah tetap mama bayaran tiap bulan. Berbohong kan? Berbohong, tetap mal barokah. Tetap itulah. Saya sampaikan anakku yang berbahagia. Yang pertama, tingkat kejujuran lah yang pertama. Tingkat kejujuran. Kalau dari awal anak-anakku sudah dididik jujur, karena gini, banyak teman-teman kalian ngomong ke orang tuanya minta jajan, tapi tidak ke sekolah. Ada nggak? Minta jajan sore buat les tapi tidak les. Ada nggak? Itu mulai bintik-bintik orang yang tidak baik. Yang sampaikan Pak Kepala tadi, kalau dari dini udah baik, berarti sudah orang sukses itu tadi apa? Dengar nggak? Terlanjur sukses. Terlanjur. Karena terlanjur baik, jadi sukses. Anak-anakku, 90% orang berhasil itu bukan orang pintar. Betul nggak? Betul? Bukan orang pintar, itu orang baik. Orang baik pasti pintar. Orang pintar belum tentu baik. Itu anak yang berbahagia. Jadi mulai sekarang kalian salah satu orang-orang yang terbaik, kan? Dan menjadi yang terbaik sampai kapanpun. Perlu ada yang ketahui, tahun ini kami ada program sekolah penggerak. Kebetulan insya Allah di Seragon ada program sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu nanti di dalamnya anak-anak yang berbahagia. Kita karena masuk kurikulum Morotai itu mereka belajar, maka guru, pendidik dan peserta didik itu berlomba-lomba membuat inovasi.
sumber daya terutama ini dari budaya lokal, cinta tanah air dan Pancasila di dalamnya, akan kalian kupas nanti dalam program Sogal Peran itu. Kalian akan terlibat langsung di lingkungan tempat kalian itu, apa budaya lokalnya akan diangkat, dibuat cerita cerpen, nanti dibuat buku-buku. Itulah tugas kalian ke depan. Jangan sampai mata rabun karena tidak baca. Jangan tangan lumpuh pincang karena tidak nulis. Untuk masa-masa kalian nanti, anak kalian berbahagia, kalian selaku generasi penerus kami, maka dari sekarang tumbuhkanlah cita-cita kalian. Insya Allah kalau niat dari awal, ke depan pun akan berhasil. Anak yang berbahagia, yang luring ataupun virtual yang Bapak cinta dan banggakan, insya Allah ke depan lagi anak-anakku, Bapak titip jaga nama baik sekolah masing-masing. Harus bangga kalian sekolah di tempat masing-masing. Dan pesan Bapak, cuma 2 anak-anakku untuk kalian. 1, taat dan patuh kepada kedua orang tua. Siap? Dan hormati guru kalian. Insya Allah, karena tidak ada ridho dari seorang guru, manfaat ilmu tidak akan apa-apanya. Dan tidak ada doa restu dari orang tua, maka tidak akan hidup tidak akan barokah. Barokah hidup karena kedua orang tua, barokah ilmu karena doa guru. Itu saja mungkin anak-anakku yang berbahagia, yang Bapak cintai dan Bapak sayangi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bengkel penulisan prosa bagi pelajar SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah se-Provinsi Banten di wilayah Kota Cilegon secara resmi Bapak buka. Ikuti kegiatan sampai akhir, anak-anak yang hadir secara luring atau virtual, karena ini kesempatan yang baik, kesempatan yang berharga, supaya kalian jadi bekal nanti disampaikan kepada teman-teman kalian yang tidak hadir di tempat luring atau tempat virtual ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Amin. Dan Bapak Kepala, terima kasih atas kegiatan ini. Dan kalaupun bisa di tempat lain perlu kegiatan ini, karena kami hampir kurang lebih 76.000 siswa kami punya di Seragon ini. Sentuh sekolah-sekolah masih banyak yang belum tersentuh oleh kegiatan Bapak ini. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua dan sukses untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyematan tanda peserta oleh Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilegon, didampingi oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten. Dipersilakan untuk ke depan kepada Ananda Maya Pustikasari dari SMA ke-17 Cilegon dan Fahli dari SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon. Ada apa nih? Posisinya gimana? Ada posisinya? Bapak di sana. Nah, kata, anak sini. Nah, Ini kan Pak. dari sini, ya. Ya. Oh, iya. Silakan. Ya. Foto. Bapak lagi, Bapak. Nah.
pegangin lagi ngerekam. Bisa senyum ya. Udah, satu lagi. Akal literasi ya. Kalau literasi. Boleh. Satu ya. Ini. Nah, ini taruh di mana? 1, 2, 3. Lagi? Bisa. Lagi. 1, 2. Terima kasih. Belum bisa. Udah kan? Terima kasih. Silakan kembali ke. Iya, Ini video tuh, buat itu. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup dan doa. Kami panggil kepada Ananda M. Ilham Wijaya dari Sekolah SMA Darul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka 'afiyata fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wal 'afwa wal mu'afata daimatan fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibah wa su'il khatimah wa khatimatis sa'adah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal akhirah wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut Amin. wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan doa tadi acara kita akan berjalan dengan lancar selama 3 hari ke depan. Amin. Sebagai penutup akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. berfoto bersama ya. Boleh? Oke. Di dalam tas teman adik-adik semua ada kaos, silakan dibuka. Ada kaos. Kaosnya. Makasih dapat kaos. Dapat tas Pak ya? Dapat tas. Dapat kaos, dapat ilmu nanti. Luar biasa. Dapat ilmunya, dapat tas. Yang belum dapat, Cung. Begini banyak. Yang belum dapat. Nah, ada. Tes tuh satu. Bawa dirangkap aja dulu bajunya, pakai dulu. Dirangkap dulu aja kaos buat foto. Nanti buka lagi. Masuk nggak kira-kira tuh? Tangan pendek, tangan panjang gitu, ah? Ah, boleh nggak apa-apa. Yang belum. Iya.
Desember yang lalu Pak, saya diundang di LPMP Sulawesi Tenggara Pak. Ya Allah. Ke sana. Jadi dari literasi baca tulis ke literasi digital Pak. Itu bukan bro. Jadi guru-guru di Provinsi Sulawesi Tenggara itu diundang bagaimana caranya dari literasi tulis ini naikkan ke digital. Kita bermain platform digital YouTube Pak. Gitu. Pesertanya banyak. 3 hari di sana, mabok saya gitu. Boleh pakai aja dirangkap dulu. Iya dirangkap. Dirangkap aja. Dirangkap ya. Dirangkap. Dirangkap. Nah. Buka dulu itunya apa? ID card-nya. Yang daringnya nanti ya tempatannya. Cepat daring nggak pernah tahu. Yang daringnya ada nggak? Ini ada nggak? Yang daring pakai kaos maya berarti ya. 76 itu kan apa? Tuh nanti ke depan mata kepala. Siswa dan gurunya. Nanti kan iri, kok kami enggak gitu kan. Ada tulisannya KBP ya, Kantor Bahasa Provinsi Provinsi Banten. KBPB. Yang awal-awal maka BP Pak ya. Iya, yang dulu nggak ada provinsinya. Pasti dicat nanti baca coba tambah keren loh. Kalau yang susah di belakang ada kamar ganti. Assalamualaikum Pak Haji Polan. Positif. Yang sudah siap bisa ke depan. Ada yang positif. Boleh, boleh PJJ kan? Bicarakan dulu PJJ kan. Boleh, boleh, mangga. Siap. Ya 3 hari ya. Oh, mangga Pak Haji mangga ya. Gimana pengaturannya? Apa Bapak di sini motonya? Yang zoomnya gimana? Ini aja dulu ya. Boleh. Pak Haji, Gimana? ini duduk aja. Pasarkan dulu aja ya. Bapak ngadepnya kemana? Ke sini. Ke sini kan? Oh iya benar. Awas ada kabel ini. Hah? Coba semua siap udah fokus belum? Ya. Tuh, baju padu. Iya, seluruh siswa itu silakan berdiri. Soalnya berdiri biar kelihatan Berdiri Pak. saja biar kelihatan. Kalau duduk nggak kelihatan. Berdiri di situ aja. Kayak gitu. Iya. Iya. Gimana nih? Gimana gini? Oh, terus dulu. Coba gaya, formal dulu. Iya. Oh, iya. Siap. Literasi tangannya ke atas lihat kamera. Dua lagi dari sana. Oh iya. Oh iya, kasih yang sebelah sininya jangan. Iya, iya. Gimana? Formal dulu ya. Ah, siap. Iya. Literasi. Masker nggak perlu dibuka ya? Senyumnya bukanya. Nggak kelihatan. Nggak ketahuan kalau orang rangkas saya. Iya. Kalau diganti bayang. Di Bayah Barat Pak. Di Bayang Timur. Ke Bayah Timur, Bayah 2. Mohon di arah Kacikotok. Mau di Rame. Mohon orang rame eta. Bayah 2.
Dulu SPG di Si Gombong. Heeh. Si eta saya lain si Gombong. Saya si Pipit, lembur si Pipit nah. Dewan. Oh iya, ini mah Lamit. Pipit Chandra. Gunung Kencana. Nah ini tadi kerung kelami setting begitu nun sebutnya. Dan beberapa para kantor Batak Provinsi Banten juga Bapak narasumber. Kami persilakan untuk ke ruang penanti. Siap. Iya. Anak-anakku, makasih ya. Sukses.